Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan kronologi tentang berita ini, berita yang sedang beredar ini. Ini laki-laki ini adalah bapak biologis dari anak saya. Anak-anak saya tercatat di kantornya sebagai anak negara, begitu juga saya tercatat sebagai istri sahnya. Nah, awalnya saya mengetahui dia mengadakan resepsi pernikahan bulan 6 kemarin itu dari wanita ini. Wanita ini nelfon ke nomor WA anak saya, terus ngechat anak saya P katanya. Dia nggak ngechat apa-apa, isinya cuma P. Dan dia waktu nelfon itu cuma miss call, nggak sempat diangkat. Nah, anak saya kasih tahu tuh jam 8 pagi tuh. Anak saya kasih tahu ke saya, "Ma," katanya, "lihat ini, Ma, laki-laki itu nelfon." Dia pikir sih laki-laki ini memberitahukan yang nelfon dia. Karena logikanya ini bapaknya ini aja udah ngeblokir nomor anaknya, ya kan? Nah, ternyata ini nomor perempuan itu. Kenapa saya tahu itu nomor perempuan itu? Karena di profil WA si perempuan itu gambar mereka sedang ngadain resepsi gini, apa ya? Wedding ya, foto wedding kayak gini, pakai pakaian dinas. Nah, dari situ saya ngebalas nih, karena anak saya tunjukin saya bilang ada apa, saya bilang kayak gitu. Selesai saya balas ada apa, dia baca, siap dia baca, dia blokir. Ternyata dia cuma memberitahukan kepada saya dan anak-anak saya dia sedang resepsi, dia udah resepsi nih dengan bangganya, pantes katanya di kantor dia sedang nguber-nguber nih si laki-laki ini untung gugat cerai saya supaya dia menggantikan posisi saya menjadi ibu bayangkari gitu ceritanya. Karena apa? Karena udah ngebet nih pakaian pink ya kan. Aduh, awas gelinding ya kamu pink tau lah bentuknya bundar. Nah, terus karena dengan beraninya nih kan dia ngerasa terlindungi selama ini, jadi dengan beraninya ngadain resepsi pernikahan. Tahu dong ya, kalau ngadain resepsi pernikahan berarti dia ngerasa semuanya aman, dia nggak takut dengan baju dinas dia itu. Yang saya tahu kode etik kepolisian ya, tidak boleh lebih dari satu istrinya yang terdaftar di kantor atau apa. Nah, ini kan dia memang tujuan dia memang menantang kedinasan dia. Karena dulu dia menghamili si perempuan ini dulu istri orang, menghamili si perempuan ini baik-baik aja, nggak ada yang terganggu dari kedinasan dia gitu. Nah, kalau sekarang ya kan dia muncul lagi dengan sensasi seperti ini setelah berjalan 5 tahun nih, karena hasil hubungan gelapnya sudah 4 tahunan gitu, kurang tahu sih karena anak-anak dia. Jadi sekarang dia buat acara resepsi pernikahan. Lantas saya dan anak-anak saya tuh kaget, kok bisa? Yang herannya lagi, ada foto dia yang megang buku nikah, sementara buku nikah dia sama saya yang asli masih ada. Kok bisa keluar buku nikah dua? Ntar saya tunjukkan fotonya. Nah, ini foto mereka pakai apa maksudnya megang buku nikah? Megang buku nikah. Pertanyaan saya, mereka dapat buku nikah ini dari mana? Saya bingung. Karena yang asli sama saya ada, ntar saya tunjukin ya. Nah, yang aslinya masih ada, ya kan? Yang aslinya masih sama saya. Nah, isinya saya tunjukin sedikit aja. Ini kabel. Gak bisa, ntar kebend aku. Jadi ini masih ada sama saya. Kartu penunjuk istri juga masih sama saya. Jadi saya bingung nih, dia dapat buku nikahnya dari mana? Terus kira-kira saya harus ke arah mana untuk dapatkan keadilan? Karena dia sudah kayaknya dia bukan menantang saya aja, tapi menantang instansinya sendiri. Instansinya punya kode etik kepolisian. Nah, dia nantang tuh kepolisian tempat dia dinas. Bukan tempat dia dinas sih sebenarnya, tapi seluruhnya, seluruh Indonesia. Dia nantang. Dia ngerasa hukum itu kebal terhadap dia. Hukum itu nggak berlaku sama dia. Makanya dia tantang, selain ngebuntingin istri orang, ya kan, sekarang dia naik tingkat, ngadain resepsi pernikahan, punya buku nikah. Saya nggak tahu itu dari mana. Resepsi pernikahan pakai pakaian dinas. Kira-kira apa harus diviralkan ini ya, baru bisa diproses? Bantu saya ya.